hari ini kita akan belajar, nanti ayah akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Hud. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah nabi atau utusan Allah. Dia diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kaum atau bangsa Ad yang telah menyimpang dari ajaran Allah. Kaum Ad adalah bangsa kelanjutan dari umat Nabi Nuh alaihi salam yang beriman, tapi setelah sukses dan jadi bangsa yang kuat dan besar, dia menjadi kaum atau bangsa yang sombong, penyembah berhala, penindas dan suka melakukan kemaksiatan. Nabi Hud alaihi salam tiba di tengah kaum Ad dengan membawa risalah atau perintah dari Allah SWT. Perintah tersebut disampaikan kepada kaumnya. Namun karena kesombongan dan keangkuhan kaum Ad, mereka tidak mau menerima dan mengikuti Nabi Hud. Mereka tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan meninggalkan maksiat. Bahkan mereka malah marah-marah kepada Nabi Hud alaihi salam dan menantang Nabi Hud untuk menunjukkan kalau Allah itu ada. Kemudian Nabi Hud berdoa kepada Allah SWT untuk menunjukkan pada mereka, dan Allah SWT menurunkan badai petir, angin puting beliung yang menghancurkan bangunan mereka dan seluruh penduduknya. Langsung kita mulai. Nabi Hud adalah utusan Allah. Nabi Hud memiliki karakter atau sifat-sifat sebagai berikut. Nabi Hud merupakan sosok nabi atau utusan Allah yang memiliki sifat santun dan berbudi luhur. Ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti taat itu apa? Taat, rajin melaksanakan perintah atau tugas dari Allah dan menjauhi larangannya. Nah, seperti itu Nabi Hud adalah selain dia memiliki sifat yang santun dan berbudi luhur, dia termasuk nabi yang taat atau utusan yang selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nabi Hud tidak mudah marah. Dia termasuk nabi yang sabar menghadapi segala macam ujian atau cobaan. Nabi Hud diutus kepada bangsa atau kaum, yaitu bangsa atau kaum Ad. Bangsa atau kaum Ad ini adalah kaum yang penyembah berhala, bangsa di mana mereka suka membuat bangunan-bangunan yang tinggi, dan mereka itu suka mabuk-mabukan, suka berbuat maksiat dan melakukan segala hal yang bersifat buruk. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada bangsa Ad tersebut untuk mengingatkan kepada bangsa atau kaum Ad tersebut agar meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan meninggalkan segala kemaksiatan yang menjadi kebiasaan mereka saat itu. Namun setelah diingatkan, Nabi Hud mengingatkan mereka tidak terima, justru mereka malah marah-marah dan mencaci maki Nabi Hud. Nabi Hud tetap bersabar, tidak menanggapi amarah dan caci makian mereka, dan selalu mengingatkan agar mereka tidak melakukan penyembahan berhala, namun menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga Nabi Hud mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti yang kebiasaan mereka lakukan, yaitu mabuk-mabukan dan perbuatan maksiat lainnya. Namun bukan malah menerima nasihat atau anjuran atau penyampaian risalah atau perintah Allah pada mereka. Mereka malah justru marah-marah, tidak terima diingatkan seperti itu. Maka akhirnya Allah
Allah mengazab atau menurunkan bencana kepada mereka, yaitu bangsa Ad, yaitu dengan menurunkan azab badai petir dan angin puting beliung yang menghancurkan bangunan-bangunan mereka dan juga membinasakan kaum mereka. Bahkan hampir semua kaumnya habis kecuali kaum atau orang yang mau mengikuti nasihat atau risalah yang dibawa oleh Nabi Hud. Nah, dari sedikit cerita tersebut, apa yang bisa diambil, pelajaran yang diambil dari Nabi Hud? Yang pertama yaitu apa? Nabi Hud adalah nabi yang selalu Nabi Hud adalah Nabi Hud adalah kepada siapa Nabi Hud diutus Allah untuk mengingatkan umatnya? Kaum kaum Ad, kaum atau bangsa Ad. Nah, namun mereka diingatkan oleh Nabi Hud tidak menerima, justru malah mereka marah-marah memaki-maki Nabi Hud, memusuhi Nabi Hud. Sekalipun diperlakukan seperti itu mengingatkan kaumnya, tapi tidak diterima, malah justru mendapat marah-marah. Nabi Hud tetap memiliki sifat yang santun dan berbudi dan berbudi luhur. Nah, jadi Nabi Hud itu mengingatkan, sudah menyampaikan perintah atau risalah dari Allah pada kaum Ad atau bangsa Ad, namun mereka tidak mau menerima, justru malah memusuhi Nabi Hud, memarah-marahi dan mencaci maki Nabi Hud. Nabi Hud tetap santun, tetap santun dan tetap baik kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa Nabi Hud adalah nabi atau utusan yang memiliki sifat berbudi luhur. Selain itu Nabi Hud juga termasuk utusan atau nabi yang taat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat taat? Taat itu, taat yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau taat pada Allah itu kita harus selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus rajin melaksanakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu, dan kewajiban kita juga masih juga mengaji juga, itu juga termasuk kewajiban agar kita memiliki bekal untuk hidup kita, untuk bekal pengetahuan tentang agama untuk hidup kita. Selain melaksanakan perintah-perintahnya, kita juga dituntut oleh Allah untuk menjauhi segala larang-larangannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk itu tidak boleh kita lakukan. Perbuatan yang buruk dan segala kemaksiatan itu tidak boleh kita melakukannya. Nanti akan mendapat dosa kalau kita melakukannya. Kemudian yang keempat yaitu selain taat pada Allah, Nabi Hud apa? Coba ini tidak mudah kalau Nabi Hud orangnya tidak mudah marah-marah, berarti dia termasuk nabi yang sabar. Biarpun diperlakukan seperti apapun, dihina, dimarah-marahi, dimaki-maki oleh kaum atau bangsa Ad, namun Nabi Hud tetap bersabar, tidak marah kepada mereka. Karena Nabi Hud sudah mengingatkan kepada mereka kaum bangsa Ad itu, namun mereka tidak mengindahkannya, tidak mengikuti anjuran atau risalah yang dibawa Nabi Nuh, yaitu perintah untuk tidak menyembah berhala dan juga meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, mabuk-mabukan dan lain-lain, sifat sombong dan lain-lain, sehingga akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Azab adalah balasan atau bencana yang diberikan kepada suatu kaum karena tidak mentaati atau tidak beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan petir yang besar dan angin puting beliung yang menghancurkan segala sesuatu yang ada, atau rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka yang tinggi, dan berhala-berhala mereka yang mereka sembah, semua dihancurkan oleh petir dan angin puting beliung tersebut. Dan mereka binasa semua kecuali mereka yang mengikuti risalah atau mengikuti ajaran dari Nabi Hud. Demikian tadi sedikit kisah tentang Nabi Hud yang secara ringkas saya jelaskan. Yang pertama, sifat atau keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Hud adalah yang pertama, yaitu dia adalah merupakan utusan Allah. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Hud memiliki sifat yang santun dan berbudi luhur. Nabi Hud juga termasuk nabi atau orang yang taat kepada perintah Allah, yaitu yang rajin menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang keempat yaitu Nabi Hud tidak mudah marah-marah. Itu menunjukkan bahwa Nabi Hud itu adalah orang yang sabar, baik diperlakukan seperti apapun, baik dimarah-marahi ataupun dimaki-maki oleh orang lain. Kamu sudah paham apa belum? Pelajaran ini benar? Coba sebutkan sifat atau sifat keteladanan Nabi Hud. Coba ini sudah tak tulis saya, itu coba apa? Yang pertama itu Nabi Hud adalah utusan Allah. Nabi Hud termasuk orang yang santun dan berbudi luhur. Nabi Hud termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang keempat yaitu Nabi Hud adalah orang yang tidak mudah marah-marah. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Hud adalah orang yang sabar. Nah, biarpun mendapat makian, marah-marah, macam-macam, itu tidak mudah marah-marah seperti ayah ini. Sudah paham belum? Setelah kalau memang sudah paham, nanti kita kerjakan untuk soal-soal tentang ini, tentang sifat atau keteladanan dari Nabi Hud ini. Nanti kita kerjakan bersama sementara di buku latihan dulu, terus nanti disalin ke buku latihan. Terima kasih untuk belajar kali ini. Cukup dulu, nanti kita lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas pelajaran agama Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan sifat teladan Nabi Hud. Apa itu yang satu? Ia santun dan berbudi luhur. Yang kedua, ia taat kepada Allah. Yang ketiga, ia tidak mudah marah. Nah, untuk pertanyaannya yang nomor 2 yaitu sebutkan sikap Nabi Hud sejak kecil. Nabi Hud itu sejak kecil memiliki sikap yang bagaimana coba? Nah itu dibaca itu santun dan berbudi luhur. Kemudian yang ketiga, nomor 3. Tiga. Ya itu urutnya bawahnya tombol. Nomor 3 ada, nomor 3. Coba ceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh. Kamu ceritakan yang pertama yaitu Nabi Hud. Nabi Hud adalah Nabi Hud adalah utusan Allah. Nabi Hud adalah
utusan Allah. Atau cepat nulisnya ra kesuwen. Nabi Hud adalah utusan hanya besar Allah. Dia diutus Allah untuk dia memiliki sifat yang santun. Jawab dulu. Oh ya benar, dia memiliki pindah bawah sikap yang santun dan berbudi luhur. Dan berbudi luhur. Ini yang atas tadi keliru, dia enggak. Nih, enggak ada jaraknya, nih dihapus. Tipe mana? Lihat tadi kamu pegang sih, Bu. Ini sih. Kok lali sih? Iya, ini merah sejarah. Dia geser sama dikit. Dia dari sini. Ambil dia memiliki sikap yang santun dan berbudi luhur. Taat kepada koma belum, ini masih koma, menyebutkan sikap. Taat kepada Allah. Pindah bawah kepada Allah. Allah hanya besar. Dan orang yang tidak mudah marah. Tidak sejarah, tidak mudah marah. Pindah bawah, hapus. Mana penghapusnya? Tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Titik. Dia besar. Apa? Dia diutus. Enggak, masih jarak diutus tuh langsung. Ya, diutus. Tanggal. Allah, kasih jarak Allah. Untuk
menyampaikan risalah menyampaikan ya PAI KAN menyampaikan pindah bawah Masih banyak. menyampaikan perintah Allah. Ini bawah cepat ditulis cepat biar cepat selesai. Perintah Allah. TAH perintah Allah kepada kaum kaum Kau. A-nya besar ADS kaum Ad diutus Allah untuk menyampaikan perintah Allah kepada kaum Ad agar tidak agar ya Allah agar Kalau di bawah. tidak menyembah berhala dan meninggalkan tidak menyembah dulu tidak menyembah Menyembah. berhala dan tidak dan ayo terus ekornya apa saja dan Ayo jangan terlalu hapus. Bisa sih. dan tidak Banyak banget katanya sedikit. mabuk dan tidak mabuk sini mabukan mabuk bukan mabuk strip mabuk lagi mabuk kangen di mabuk ini mabuk KAN tambah Kan katanya an. ya mabukan kok mabukan tambah an akhirnya an KAN. AN. Cuma, Ini katanya sedikit banyak gini pak. Kayak ini. namun mereka coba tapi mereka malah marah-marah Namun. namun mereka cepat Gimana? sini terus sini Ini kan titik. koma lah titik koma namun mereka cepat namun mereka marah-marah mereka malah marah-marah kepada
marah kepada Nabi Hud. Marah-marah katanya. Wis marah mereka malah marah. Mereka malah marah kepada Nabi Hud. Nabi Hud. Nah, Nabi hari besar HUD A.S kasih jarak A.S kecil tuh ya A. Nabi Hud alaihissalam A.S A kecil terus S AS titik. terus selesai. Allah menurunkan azab. Cepat terus sedikit lagi. Allah menurunkan azab. Menurunkan menurunkan azab. Menurunkan KN azab AZAB hanya kecil kasih jarak azab Z itu yang kayak gini azab azab berupa petir terus selesai. petir ora kok petir ya petir kasih jarak dan kalau kurang dikit menurut dikit aja ya sebenarnya banyak enggak apa-apa petir dan angin puting beliung NGIN angin topan puting beliung puting beliung UNG beliung yang menghancurkan mereka. Cukup udah selesai tuh yang menghancurkan yang 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 menghancurkan hancur hancur CUR kan selesai. ini mereka mereka ya titik udah selesai. Coba kamu ceritakan, kamu baca ini contohnya sebutkan sifat keteladanan Nabi Hud. Yang pertama yaitu ia orang yang santun dan berbudi luhur. Ia taat kepada Allah. Ia tidak mudah marah. Terus kemudian bagaimana sikap Nabi Hud
sejak dari kecil dia santun dan berbudi luhur. Coba ceritakan kisah Nabi Hud. Nabi Hud adalah utusan Allah. Dia memiliki sikap yang santun dan berbudi luhur, taat kepada Allah dan orang yang tidak mudah marah. Dia diutus Allah untuk menyampaikan perintah Allah kepada kaum Ad agar tidak menyembah berhala dan tidak mabuk-mabukan. Namun mereka malah marah kepada Nabi Hud alaihissalam. Allah menurunkan azab berupa petir dan angin puting beliung yang menghancurkan mereka. Singkat ceritanya seperti itu. Nanti bisa ceritakan ke kamu, dibaca nanti ya.